Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatih. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang ke-9. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qal tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at ajnasul a'mali, bermacam-macamnya atau bervariasinya jenis-jenis amal. Litanawwu'i waridatil ahwali, karena perbedaan atau bermacam-macamnya keadaan atau waridat yang datang kepada hati. Dalam ibadah itu ada berbagai bentuk, berbagai variasi. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah, ya, dan seterusnya. Bahkan di dalam satu jenis ibadah pun itu juga masih ada variannya yang bermacam-macam di sana. Contoh, ibadah sholat. Pada sholat itu sendiri ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Okay. Ada sholat, dalam satu sholat saja itu ada varian gerakan yang berbeda-beda. Ada takbir, ada berdiri, ada takbir, ada ruku, ada sujud, ya, ada itidal, ada duduk, ada salam. Kemudian dari segi bacaan, ya, ada fatihah, ada iftitah, ada fatihah, ada sholawat, ada ta'awudz, kemudian ada salam. Dalam satu sholat, dalam satu ibadah juga mengandung beberapa varian di situ. Nah, di sini Ibnu Athaillah dalam hikam yang ke-9 beliau menjelaskan bahwa tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macamnya jenis dari amal, adanya amal itu bermacam-macam, adanya amal itu memiliki varian yang banyak, karena litanawwu'i waridatil ahwal, karena juga bermacam-macamnya, berbeda-bedanya, bervariasinya ahwal, keadaan yang datang kepada hati. Coba kita lihat syarahnya. Summa qala tanawwa'at ajnasul a'mal, berbeda-bedanya atau bermacam-macamnya jenis-jenis amal, yakni alal amilin, amal yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal, amil. Litanawwu'i waridatil ahwal, karena beragam pula waridat, sesuatu yang datang kepada hati, ayil waridat allati tuntiju ahwalan qaimatan biqulubihim. Wal itu adalah waridat yang datang
di dalam hati mereka. Yakni mereka siapa yang dimaksud? Mereka al-amil. Taktadi mailahum ila tilkal a'mal aywa awaridati hiyal ahwal. Fa innal warid qad yusamma halan kama sayati. Ya. Karena dengan amal itu nanti akan membentuk, akan menciptakan di dalam hati yang disebut dengan ahwal, yang disebut dengan dengan keadaan ruhani yang Allah datangkan, yang Allah hadirkan. Salah satu contoh dari sholat. Sholat itu ada surah, ada hakikoh. Surah itu casing, hakikoh itu isinya. Ya, sholat casingnya adalah gerakan dan bacaan. Gitu, ada takbir. Takbir dari segi Allahu Akbar, maka itu adalah qiraah. Dari segi mengangkat tangan, itu disebut harokah, ya gerakan. Jadi harokah itu adalah gerakan. Ya. Sholat secara casing, secara surah adalah takbir, adalah ucapan dan perbuatan. Casingnya ada takbir, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, baca Fatihah, baca iftitah, baca surat dan seterusnya. Itu secara surah. Tapi secara hakikoh, sholat itu adalah syukur. Secara hakikoh, secara inti dari sholat, yang menjadi isi dari sholat, yang menjadi ruh dari sholat itu syukur. Ya, itu syukur. Jadi secara zahir dari casing sholat adalah gerakan. Secara casing sholat adalah perbuatan, ya, perbuatan zahir, gerakan dan ucapan. Sedangkan secara hakikoh, secara batin, secara ruhani, sholat itu adalah syukur. Nah, jadi seharusnya dari sholat yang kita lakukan itu membuahkan syukur. Nah, ketika syukur itu datang ke dalam hati, ya, yang merupakan isi dari sholat, lah itu namanya ahwal. Dari sholatnya membentuk rasa syukur di dalam hati, membentuk membentuk hati yang senantiasa berterima kasih pada Allah. Ini namanya waridat. Ini namanya hal yang Allah datangkan ke dalam hati. Tapi masih berubah-ubah. Masih berubah-ubah. Artinya kadang ya kita ada syukurnya, kadang kita ada kufurnya, berarti hal namanya. Karena nanti ketika sudah menjadi satu ketetapan, sudah mantap di situ, maka bukan lagi disebut hal, tapi disebut dengan makom. Makom. Nah, bukan makom bahasa kita Indonesia, makom yang berarti makam, ya, pesarian atau kuburan, tapi makom yakni kedudukan ruhani yang Allah kita posisikan di situ, yang kita oleh Allah diposisikan di situ. Kemudian yang kedua, puasa. Puasa itu juga ada surah, ada hakikoh, ada casing, ada isi. Ya, kalau sholat tadi casingnya adalah ucapan dan perbuatan, hakikohnya adalah syukur, maka puasa itu surahnya, casingnya adalah apa? Menahan diri, tidak makan, tidak minum, itu casingnya. Tapi hakikohnya, ruhnya, isinya adalah sabar. Jadi puasa itu ketika dari puasa kita kemudian membentuk di dalam hati, membentuk, menciptakan kesabaran, nah itu namanya ahwal, itu namanya hal. Tapi pada saat sabar itu sudah betul-betul menetap di dalam hati, sudah tidak berubah-ubah, ya, kalau masih bisa sabar, bisa tidak, itu namanya ahwal. Tapi kalau sudah hanya sabar yang ada, tidak ada yang lain, maka itu disebut makom. Paham nggih? Kemudian yang ketiga, zakat.
Zakat itu juga ada surah, ada hakikoh. Surah casingnya zakat apa? Memberi. Ya, casingnya zakat itu memberi. Pemberian. Sedangkan hakikohnya, ruhnya, esensinya, isinya adalah apa? Ridho dengan kebahagiaan orang lain. Ya, ridho dengan kebahagiaan orang lain. Jadi surahnya zakat itu adalah memberi, hakikohnya, isinya adalah ridho dengan kebahagiaan orang lain. Tidak ada dengki, tidak ada. Ini namanya ketika sudah kita di dalam hati terbentuk ridho, sebenarnya merupakan spirit dari apa? Spirit dari zakat. Spirit dari zakat. Kemudian yang keempat, haji. Ya, haji. Haji itu juga ada surah, ada hakikoh. Surahnya haji itu adalah perjalanan haji. Sedangkan hakikohnya, isinya, esensinya ya, adalah apa? Esensi dari haji adalah berserah diri. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ahwal. Ketika datang ke dalam hati sudah membentuk sifat karakter itu di dalam hati, dengan sholatnya terbentuk apa tadi? Syukur, dari puasanya terbentuk sabar, dari zakatnya terbentuk ridho, kemudian dari hajinya terbentuk taslim, berserah diri. Nah, itu disebut ahwal. Ketika sudah menetap, sudah mutamakin, atau sudah kuat di dalam hati, maka itu disebut dengan makom. Yaitu perbedaan antara hal dengan wakaf. Fa innal warida qad yusamma halan kama sayati. Jadi hal ini kadang disebut sebagai waridat. Waridat yakni suatu yang datang ke dalam hati, yakni anna ba'dal muridin najiduhu mustaghilan bis sholati wa ba'dahum bis siyami wa hakadha. Maksudnya sering kami jumpai para muridin itu ada yang disibukkan dengan sholat, ada sebagian yang disibukkan dengan puasa. Artinya orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang yang berbeda-beda untuk menetapi ibadah yang sesuai dengan karakter dia. Contoh sekarang, ada muridin, ada salikin, orang-orang yang menempuh jalan spiritual menuju Allah. Ada yang menjadi karakteristik kesukaannya itu sholat. Ya, yang menjadi kesukaannya itu sholat. Ada juga yang lain sholat tidak begitu banyak, dalam arti mungkin hanya yang wajib-wajib. Tapi dia ada yang memaksimalkan di puasa, ada yang memaksimalkan di baca Quran, ada yang maksimalkan di baca sholawat, ada yang maksimalkan di sedekah. Jadi masing-masing itu oleh Allah memang sudah dibagi, dalam arti ya, ada orang yang oleh Allah hatinya dilapangkan, dimudahkan untuk banyak sedekah misalnya. Ya. Jadi dia maksimalnya di banyak sedekah, tapi untuk bagian sholat, yang sholat misalnya, dia hanya yang wajib-wajib. Kemudian ada orang yang di bagian sedekah tidak begitu banyak karena memang orang kere, ya. Tapi dia banyaknya di puasa misalnya. Allah Subhanahu wa taala memang telah membagi-bagi ya ibadah, peluang-peluang itu Allah berikan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan karakter kita masing-masing. Maka carilah diri kita di mana ibadah yang paling kita sukai. Kalau kita memang misalnya kesukaan kita yang mudah bagi kita, Allah mudahkan kita untuk maksimal di dalam baca Quran, perbanyak baca Quran. Ya. Kalau memang kita oleh Allah dimudahkan dalam banyak baca sholawat, ya perbanyaklah baca sholawat. Bukan tanpa mengurangi yang lain, bukan berarti karena sudah baca Quran, tidak usah baca sholawat. Tidak. Semua itu perlu, tapi yang lebih dimaksimalkan. Di mana kita diposisikan. Karena itu merupakan bentuk kita mencari muka kepada Allah. Kalau mencari muka kepada makhluk itu adalah suatu yang mazmum. Tapi mencari muka kepada Allah itu adalah suatu yang mahmud. Ya, yang dipuji.
Jadi carilah di mana hati kita dimudahkan oleh Allah dalam menetapi ibadah-ibadah itu. Ya, maksimalkan di mana ibadah yang kita sukai, ibadah yang kita oleh Allah dimudahkan, ya. Kemudian tetapi istiqomahkan, ya maksimalkan itu sebagai jalan kita mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu dzalika waridun ilahiyun iqtadha maila hadza ila kadza wa hadza ila kadza. Sebab itu adalah karena waridat, sesuatu yang datang yang Allah hujamkan ke dalam hati dengan kecenderungan yang satu kecenderungannya begini, yang satu kecenderungannya begitu. Wa yambaghi likulli ahadin ayya'mala bimuqtadha maili al-madhkur. Maka hendaklah setiap orang itu melakukan ibadah itu sesuai dengan kecenderungannya. Ya. Ini bukan berarti kita ibadah apa seenaknya sendiri, botan. Tapi artinya kita memaksimalkan ibadah mana yang paling kita sukai, maksimalkan itu. Karena kita untuk memaksimalkan semua, ya potongan kita kan tidak mungkin. Artinya untuk ihatoh, untuk meliput, untuk melakukan semua ibadah, ya yang sunnah semua, ya itu mustahil. Kalau yang wajib sudah pakem, gitu. Kalau yang wajib sudah pakem. Artinya setelah kita yang wajib itu yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian zakat fitrah lah minimal kalau kita tidak punya harta, ya. Kemudian haji, ya. Di samping yang pakem itu untuk yang ibadah-ibadah yang lain itu kita prioritaskan mana yang sesuai dengan kapasitas kita, mana yang Allah mudahkan kepada kita. Seperti yang saya tadi sampaikan, ada orang modelnya untuk sholat sunnah banyak, ya. Tidak ada bakat. Tapi bakatnya, kesukaannya, hobinya adalah di dalam baca sholawat. Ya sudah. Ya. Dimaksimalkan di banyak baca sholawat itu. Artinya kekurangan yang tidak bisa dia kejar di sholat sunnah yang banyak, maksimalkan di dalam ya ibadah yang Allah mudahkan dia, yaitu baca sholawat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Paham ya? Ini yang dimaksud. Fa yambaghi likulli muridin ayya'mala bimuqtadha mailihil madhkur illam yakun tahta tarbiyati syaikhin. Yang demikian itu jika dia memang tidak berada di bawah bimbingan seorang guru secara khusus. Wa illa fala fa yastaghilu bi syai'in illa bi idnih wa iradati. Tapi kalau dia sudah punya guru, ya beda ceritanya. Kalau sudah punya guru murabbi, punya guru mursyid, ya, maka dia tidak boleh untuk mengambil seenaknya sendiri seperti itu. Artinya harus seizin dan mengikuti bimbingan guru, ya. Ya, guru nanti yang akan mengarahkan. Wa hasilu dzalik, kesimpulannya adalah anna tanawu al-aurat fi haqqil muridin as-sadiqin nasyi'un an tanawu'il waridati ala qulubihim. Kesimpulannya bahwasanya bermacam-macamnya aurat, ya. Coba kita lihat pada aurat-aurat saja, aurat itu jamak dari wirid. Ada sholawat misalnya, banyak sekali bermacam-macam sholawat. Istighfar, banyak bermacam-macam istighfar. Itu adalah karena perbedaan. Artinya karena juga bermacam-macamnya waridat yang tumbuh, yang Allah ilhamkan, yang Allah hujamkan kepada mereka. Fayam bagi likulli muridin ayya'mala bimuqtadha waridihi. Maka hendaklah bagi seorang murid dia beramal sesuai dengan apa yang Allah limpahkan bisyartil mutaqaddam, dengan syarat yang seperti telah disebutkan, wala ya'malu bimuqtadha waridi ghairihi, dan tidak melakukan apa yang sesuai dengan waridat pada orang lain, wala ya'taridu ala dzalikal ghair, dan juga tidak patut kemudian untuk mengiktirat, untuk menolak terhadap waridat yang Allah berikan kepada orang lain. Artinya kita tidak etis lah kemudian harus mengkritik, ya, apa yang Allah mudahkan pada orang lain. Contoh misalnya ada orang yang ahli baca Quran misalnya, maka orang yang ahli baca sholawat tidak perlu mengkritik, karena waridat yang Allah luahkan kepada mereka adalah ya di Quran itu. Atau sebaliknya, orang yang ahli baca Quran tidak usah ngeritik orang yang ahli banyak baca sholawat, karena itu waridat yang Allah Subhanahu wa taala posisikan kepada masing-masing orang dengan posisi yang berbeda. Ya, apa yang Allah mudahkan untuk kita, ya itu kita maksimalkan. Tidak perlu kemudian
karena kita merasa yang kita lakukan benar lalu menyalahkan apa yang orang lain lakukan. Nah, ini adalah hal yang dianggap keluar dari adab. Wala ya'taridu ala dzalikal ghair fi adam istighalihi bimastaghala bihi huwa. Artinya karena hanya disebabkan amalan yang dilakukan oleh orang lain tidak sama dengan punya kita, kemudian kita kritik, kemudian kita salahkan. Nah, itu adalah menunjukkan kita yang masih dangkal pengetahuannya. Karena apa? Karena kalau kita paham ini bahwa bermacam-macamnya tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil. Salah satu contoh saja, pengamal sholawat. Sholawatnya pun macam-macam. Ada orang yang pengamal dalailul khairat. Ada orang yang pengamal sholawat nariyah. Ada orang yang istiqomah baca sholawat Jibril. Ada orang yang baca sholawat ummi. Ada orang baca sholawat fatih. Ada orang yang istiqomahnya baca tibbil qulub. Ini semua baik. Tidak perlu kemudian kita pengamal sholawat nariyah. Ya. Lalu orang yang mengamalkan dalailul khairat kita salahkan. Ya, coba sama-sama sholawat yang sama-sama pengamal sholawat pun, tapi sholawat yang Allah mudahkan untuk dirinya itu beda-beda. Ya. Ada orang yang memudahkan untuk istiqomah dengan dalailul khairat, ada orang sholawat nari dan seterusnya. Artinya kita tidak perlu untuk menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain dari amal hanya karena tidak sama dengan apa yang kita kerjakan. Paham ya? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya fi ni'matika fi masjidah ya Rabb. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sallam. Tuballighuna bi aqsal ghayat min jumlah. Banatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamam. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Hamid. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhanallah. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.